Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Oktatama, nomor absen 24 dari kelas 12 IPA 1. Guna memenuhi nilai ujian praktek ekonomi, saya akan mempresentasikan PowerPoint buatan saya tentang kertas kerja. Kertas kerja perusahaan jasa. Definisi dari kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet atau sering pula disebut neraca lajur adalah suatu daftar berkolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Beranjak dari definisi, kita akan melihat bentuk-bentuk kertas kerja. Bentuk-bentuk kertas kerja itu kurang lebih ada 4 macam, tapi yang di sini hanya ada 2 macam. 4 macam itu ada yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Yang 12 kolom itu disebut 12 kolom karena kertas kerja ini mempunyai 12 kolom, debit dan kredit. Yang sebetulnya di kertas kerja ini terdapat 2 kolom lagi yang berisikan nomor akun dan nama akun. Kertas kerja juga harus memuat informasi tentang nama perusahaan, neraca lajur, dan periode pembuatannya yang diletakkan di bagian tengah atas. Untuk kertas kerja bentuk 10 kolom tidak terdapat kolom perubahan modal. Data dari kolom perubahan modal dapat diisikan pada kolom neraca. Berikut adalah isi-isi dari 12 kolom tersebut. 12 kolom kertas kerja. Kolom pertama dan kedua itu kolom neraca saldo yang berisikan saldo akun yang belum disesuaikan. Untuk kolom ketiga dan 4, kolom yang berisi data penyesuaian. Kolom debit dan kredit yang terdapat dalam data penyesuaian ini berguna untuk mengkaji ulang neraca lajur tersebut. Kolom kelima dan keenam berisi tentang kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom ini berasal dari penjumlahan atau pengurangan angka dari neraca saldo dan dari penyesuaian. Kolom ke-7 dan ke-8 berisikan data yang akan dipakai untuk membuat laporan laba rugi. Kolom ini berisikan jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom 9 dan 10 berisi data yang akan dipakai untuk membuat laporan perubahan modal. Kolom ini berisikan saldo modal dan penarikan pref atau dividen. Yang terakhir, kolom 11 dan 12 berisikan data yang akan digunakan untuk membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Beralih dari 12 kolom kertas kerja ini, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari kertas kerja. Fungsi kertas kerja yang pertama, mempermudah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi yang berasal dari neraca saldo dan penyesuaian sehingga merupakan proses sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, mempermudah dalam menemukan suatu kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Yang terakhir, untuk memahami arus data informasi yang berasal dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan termasuk di dalam jurnal penyesuaian. Setelah membahas fungsi dari kertas kerja, kita akan menjelaskan cara untuk membuat kertas kerja tersebut. Langkah yang pertama, di kolom bagian tengah dituliskan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode pembuatan kertas kerja. Yang kedua, isilah kolom neraca dari angka-angka dari saldo masing-masing perusahaan. Yang ketiga, pindahkan angka-angka yang terdapat dalam ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Jika nama akun belum tercantum di dalam kolom nama akun, tulislah nama akun di bawah jumlah neraca saldo. Yang keempat, hitunglah neraca saldo penyesuaian untuk data yang mengalami penyesuaian. Tuliskan saja angka-angka dari kolom neraca saldo sesuai debit dan kreditnya. Yang kelima, pindahkan angka-angka neraca saldo setelah penyesuaian untuk kelompok rekening, beban, dan pendapatan ke kolom rugi atau laba dan rugi. Yang keenam, pindahkan angka neraca saldo penyesuaian untuk kelompok harta, utang, modal, pref, dan akumulasi penyusutan ke kolom neraca. Berikut adalah
contoh dari neraca lajur tersebut atau kertas kerja. Di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo perusahaan, neraca saldo setelah perusahaan, laba rugi, bukan modal, neraca nama akun, ada kas, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh soal. Berikut disajikan kertas kerja untuk salon cantik dengan data penyesuaian pada 1 Desember 2007 sebagai berikut. 1. Perlengkapan yang tersisa sebesar 4 juta. Peralatan salon disusulkan sebesar 20% dari harga perolehan. Yang ketiga, sewa gedung yang sudah benar-benar menjadi beban selama 2 bulan. Yang keempat, beban iklan yang belum ditayangkan sebanyak 4 kali. 5. Beban gaji yang belum dibayar sebesar 2 juta. 6. Diselesaikan jasa merias pengantin yang pembayarannya akan diterima bulan Januari 2008 sebesar 6 juta. Selanjutnya, dasar neraca saldo dan data penyesuaian salon cantik tersebut dibuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja seperti berikut. Berikut penyelesaiannya. Ini adalah jurnal penyesuaian salon cantik per 31 Desember. Ada keterangan seperti beban perlengkapan salon, perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan salon, akun penyusutan peralatan salon, sewa gedung beras muka, beban sewa gedung, beban beras muka, beban gaji, utang gaji. Ini tertuang dalam jurnal penyesuaian. Ini ada nomor rel dan juga debit dan kreditnya. Kertas kerja ini dapat ditarik garis besarnya. Jadi kolom nomor akun, nama akun, dan neraca saldo bisa mengambil dari neraca saldo sebelumnya yang telah dibuat di buku besar. Lalu kolom penyesuaian bisa mengambil dari jurnal penyesuaian. Kolom neraca saldo disesuaikan didapat dari selisih neraca saldo dengan penyesuaian. Lalu untuk kolom laba rugi bisa mengisi dengan melihat NSD khusus akun nominal, yaitu nomor akun, yaitu kelompok akun pendapatan dan beban. Lalu untuk yang kelima, kolom neraca bisa mengisi dengan melihat NSD khusus akun real, nomor akun dari 1 sampai 3, yaitu kelompok aset, akun aset, kewajiban, dan modal. Lalu untuk yang keenam, kita memperhatikan kolom nominal DP dan kredit, harus memperhatikan. Yang ketujuh, jangan lupa untuk selalu menjumlah pada bagian akhir untuk setiap kolomnya, dan harus balance antara debit dan kredit. Sekian presentasi dari PowerPoint tentang kertas kerja guna memenuhi nilai ujian praktek dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.